Odong-odong itu nama aslinya itu Naga, odong-odong naga. namanya itu aslinya Angling Dharma. Angkutan Lingkungan Dharma Masyarakat. Oke. Oh, jadi misi saya ya, bukan misi di Jakarta saja. Jadi Iya. misi kita, Nasional. saya pribadi dan ASPAE, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia yang sangat besar di Sabang Merauke, pingin Indonesia swasembada anggur. Halo Euforia, ketemu lagi sama gua Raihan di sini. Seperti yang lo bisa dengar, suara gua lagi habis. Yang malum namanya juga Bruno Mars. Mau tur keliling dunia, jadi wajar aja gitu kan. Tapi karena suara gua habis tidak mengurangi rasa semangat gue untuk datang ke salah satu tongkrongan yang menurut gua unik dan one of a kind karena mereka itu ada di bidang pertanian. Tenang aja, gue bukan di Magetan, bukan di Pacitan, tapi gue ada di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di Jagakarsa. Nah, seru banget. Mari aja kita langsung datang ke tongkrongannya Selarasa Food Lab. Let's go, kita explore! Halo, Mas. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Rehan? Baik, Mas. Udah kenal kita ya? Udah kenal lah ya. Ini Oke. dari jalan-jalan lo apa Udah gimana? jalan-jalan gue. Biasa, habis dari Pacitan, habis bertani. Anjir, jauh juga lo bertani. juga ternyata. Enggak. Kayaknya Oke. gue ke Pacitan deh kalau mau bertani. Iya. Oke, Morian. Sekarang gue sudah barengan sama dua orang dari Selarasa Food Lab. Ada Kak Talia dan berskema aka Mas Juli. Halo. Terima kasih. Mas Juli. Gue pengen ngobrol-ngobrol sebetulnya soal Selarasa Food Lab ini, Mas. Oke, boleh banget. Karena masuknya apa sih, Mas? Berarti yayasan kah atau kolektif atau apa Selarasa tuh? Jadi Selarasa tuh sebetulnya kolektif seni. Oh. Cuman kita fokusnya itu ke konteksnya pangan, terutama Oke. yang terjadi di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, berarti ruang lingkupnya di Jagakarsa aja. Iya, Kecamatan Jagakarsa aja bener. Kenapa lu memilih Jagakarsa awalnya, Mas? Awalnya karena kita kan berada di ekosistem seni rupa kontemporer yang bernama Guskul ya. Ya. Nah, Guskul itu pindah ke Jagakarsa. Oh, Ya udah, akhirnya secara ruang Iya. lingkup penelitiannya fokusnya di Kecamatan Jagakarsa. berarti kalau good school pindah ke Kemang, ambilnya Kemang. Pindah Kemang Betul. lagi, iya bener. Si ada petani di Kemang, si ada tuh. Oh ada. Nah, dia di Saya Kemang nih. dari- Masa sih? Ada. Ada banyak nggak? Itu jujur saya belum melakukan risetnya, tapi saya yakin ada. Biasanya Betul. petani apa kalau di Kemang tuh? Macem-macem, kayak hidroponik, ada juga. Oke. Gitu. Nah, kalau Selarasa sendiri kan, ini kan sesuatu kolektif yang sangat jarang orang tahu ya, Mas. Terutama Oke. konteksnya Mungkin. pertanian, perkebunan segala macam Iya. kan. Anjir, di Jakarta ternyata ada beginian ya. Iya. Lu berarti mengumpulkan para petani-petani awalnya? Iya, jadi yang kita lakukan itu pertama otomatis berasal dari karyanya Mas Adi Karso. Iya. Lagunya itu Pepaya Mangga Pisang Jambu kan. Iya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Jadi kan secara nggak langsung, secara konteks ruangnya Jagakarsa itu berarti pernah ada praktik pertanian tuh. Ya, secara Nah, sejarah lah ya. Betul. Nah, akhirnya kita mencoba melakukan penelitian ulang tuh. Mm-mm. Jadi kita mengumpulkan dari 6 kelurahan yang ada di Jagakarsa. Kita mencoba memapping dan identifikasi. Ternyata masih ada kelompok taninya. Ada Dan berapa mereka beneran bekerja sebagai petani? Iya, jadi yang menarik itu kebanyakan kelompok tani itu emang udah turun-temurun gitu. Oke. Jadi dari dia melanjutkan usaha orang tuanya, engkongnya kayak gitu. Ya. Tahun berapa tuh, Mas, awal-awal? Jadi Good School sendiri kan pindah di Jagakarsa tuh di dalam tahun 2018 ya. Oh. Nah, Selarasa sendiri baru membuat statement menjadi sebuah kolektif itu di 2018-2019. Nah, di sana akhirnya kita mulai melakukan identifikasi nih Oke. secara ruang di Jagakarsa. Nah, terhitung sampai detik ini kurang lebih ada 44 kelompok tani. 44 kelompok tani 44 yang tersebar kelompok di seluruh Jagakarsa. Tapi Betul. itu sebenarnya 44 yang kita riset ya. Oke. Maksudnya kan banyak banget tuh pasti yang Iya. belum ada. Iya. Betul. Risetnya gimana tuh, Mas, awal-awal lu? Berarti dapat infonya dari mana? Ada di kelurahan yang masih ada petani, Oh, di iya, sini iya. ada petani. Jadi kalau yang dilakukan riset pertama tuh otomatis nongkrong sama warga warlock lah ya. Sosialisasi. Sama warga lokal Iya, lah ya, iya, kayak iya. nanya kalau misalnya di sini ada kebun gak sih? Iya. Mulai dari sana akhirnya setiap kelompok tani tuh yang akan saling mengenalkan tuh. Oh, 11-12 sama caleg ya? Kalau lagi pilkada. tapi belusukan banget benar, ya? tapi itu benar. Iya, karena iya. karena ketika kita pertama kali datang, pertanyaan pertamanya adalah dari partai mana? Kayak gitu tuh.
Sumpah. beneran kayak gitu. Oh, karena saking jarangnya kali ya orang mereka didatengin sama orang buat nanya soal pertanian. Justru mereka banyak yang datangin tuh dari partai-partai. Jadi kayak Oke. pas kita udah datang, mereka udah curiga dulu nih. Betul, Ini mau ngapain iya. gitu. Oh, maksud gue gini, Mbak. Kan lu ngebangun sebuah kolektif di bidang perkebunan dan pertanian itu kan di Jakarta terutama ya. Itu kan hal yang sulit karena ya banyak sekali orang di Jakarta tuh yang justru mengejar kerjaan korporat, Iya. startup, Iya. agensi. Nah, awal mula lu menggagas Selarasa tuh karena apa, Mas? Jadi tadi sebetulnya penelitiannya kembali ke kita pengen tahu si Jagakarsa nih apakah sama seperti yang lagu tadi, Ya. Papaya Mangga Pisang Jambu, dan momentum terbaiknya adalah pandemi muncul kan. Oke. Justru itu Gimana? momentum terbaik. Nah, karena menurut kita pandemi itu malah banyak menghasilkan banyak petani-petani baru tuh Betul. di Jakarta terutama. Karena Karena kan mereka harus WFH kan. oke. Mereka nyari kegiatan dan Banyak yang di PHK juga. betul, baik yang di PHK. Oke. Jadi kebanyakan dari mereka ya pas PHK itu mencari alternatif ekonominya dari bertani. Kayak gitu. Ada nggak sih Mas petani yang emang awalnya kerja di korporat, pemerintahan, ada, terus sekarang malah ada. fokus bertani? Ada banyak. Ada ya? Ada. Kenapa mereka biasanya akhirnya fokus berkebun gitu? Sibuk kenapa tuh? Lu pernah menemukan jawabannya? Mungkin kalau ini asumsi gue ya. Iya. Asumsi gue ya. Jadi kalau ceritanya itu WFH, pertama WFH aja. Berangkatnya dari situ. Berangkat dari WFH. Kemudian di masa WFH ternyata apa yang dia tanam itu banyak serapannya tuh. Oke. Banyak yang beli kan. Oke. Nah, akhirnya memutuskan untuk aku cabut deh. Oke. Mending memilih bertani gitu. Oh. Nah, cuman kan ada lagi setelah pandemi era berakhir, Ya. ada yang juga kembali ke aktivitas sebelumnya. Oke. Gitu. Tapi mungkin buat euforia yang nggak tahu ya, ini gue juga nggak tahu. Apakah menjanjikan Mas untuk lu menjadi petani di Jakarta ini? Nah, coba Tali ya. Nah, coba Menurut Tali. gue ya kalau menjanjikan atau enggak, ya itu semua tergantung masing-masing dari petaninya ya. Betul. Dari Ya. siasat mereka juga bagaimana distribusi dan segala macam. Jadi kalau misalnya gue bilang ayo jadi petani aja gitu, gue juga nggak mau ngomong Ya, gitu ya, sih, ya. karena tergantung orang. Kayak misalnya ada yang lebih seneng kerja kantoran ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kayak menurut gue bener-bener tergantung dari orangnya itu, pribadi orangnya itu. Gimana. Oke. Nah sekarang kan Selarasa berarti awal mulanya belum ada bisnis seperti ini lah ya. Belum ada. Belum. Sampai akhirnya switching ke bisnis tuh di 2000 berapa? Nah, jadi setelah kita nih sering nongkrong ke kebun-kebunnya petani, kita juga punya program reguler kan, kayak nongkrong rutinnya itu namanya Majelis Sayur. Nah, Majelis Sayur Jagakarsa. Majelis Sayur Ah. Jagakarsa. Jadi kayak kita selalu pertemuan sebulan sekali sama semua kelompok tani yang ada di Jagakarsa Rutin? tuh. Rutin, setiap bulan. Kita berusaha untuk rutin ya. Berusaha untuk Lebih rutin. tepatnya Iya, berusaha iya, untuk iya. Nggak rutin. mau ngeklaim rutin. Iya, kita nggak mau ngobrol rutin, Iya, jadi iya. berusaha Itu untuk biasa rutin. ngumpul-ngumpul, terus pembahasannya apa Mas? Jadi yang pertama itu tentang apa yang dilakukan masing-masing kelompok tani. Ya kan, sampai akhirnya bicaranya itu tentang bagaimana caranya kita bisa mendistribusikan hasil panen kita. Oke. Kayak gitu. Karena kan di Jakarta itu bicara tentang isu kan untuk bertani itu banyak banget. Ya, Mulai dari cuaca, mulai dari kita hanya bisa panen berapa banyak, Betul. jenisnya berapa banyak. Betul. Nah, itu yang kita diskusikan di Majelis Sayur itu. Apa sih Mas sampai susah kalau lu bertani di Jakarta tuh sebetulnya? Selain karena suhu segala macam. Yang Karena pertama, itu ngaruh kan ya? Ketinggian. yang pertama itu kualitas cahaya matahari. Ya. Karena kan kita tuh tingkat polusinya tinggi tuh. Jadi matahari terbaiknya tuh hanya ada di jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, Oke. otomatis itu mempengaruhi pertumbuhan si sayurnya kan. Oke. Nah, kemudian yang kedua keterbatasan ruang. Ya. Jadi apa yang lo harapkan dengan bertani di Jakarta yang space-nya pasti tuh cuman Ya. kecil, Ya. terus vertikal gitu ya. Nah, berarti itu bakal bergantung sama hasil jumlah panennya tuh Ya, ya. yang terbatas. Secara jenis pun terbatas. Paling banyak di Jagakarsa panen apa Mas? Sayuran. Sayuran banyak. Buah gitu biasanya buah apa kalau di Jakarta? Yang paling bagus buat dipanen di daerah sini tuh apa sih Mas? Nah, coba Tali ya. Sebenarnya itu jadi kayak ada namanya alpukat Cipendak. Itu aslinya memang dari Jagakarsa. Jadi banyak petani-petani di sini tuh yang membibitkan itu karena memang itu khasnya dari mereka, alpukat Cipendak namanya. Jadi varietas asli alpukat Yes. Cipendak itu berasalnya dari Jagakarsa. Makanya ada daerah di sini Kelurahan Cipendak Ya. itu berangkat premisnya itu dari Kampung Cipendak tuh. Jadi Oke. sampai sekarang di Kampung Cipendak itu setiap rumahnya itu punya pohon Cipendak, pohon alpukat. Oh, kalau di Depok kayak Blinding gitu kali ya? Ya, Ya mungkin. Oh. begitu. Tapi sebagai elu yang menggagas Selarasa Food Lab di Jagakarsa ini Mas, yang paling tricky apa Mas? Untuk mengulang petani atau apa tuh paling tricky apa sih Mas? Nah, jadi kalau
Selara Satu kan digagas berlima ya. Ya. Kita berlima Siapa nih. aja tuh? Jadi ada gua, ada Tahlia, ada Erbi, ada Risha, ada Bonit. Ya. Gitu kan. Terus dari kita melihat SWOT-nya ya, SWOT-nya si kelompok tani itu, kita melihat yang paling tricky adalah tentang kepastian panen. Yes. Oke. Kepastian panen. Karena kan kualitas air aja udah mulai bermasalah Iya, kan. iya, iya. Jadi itu bergantung juga tuh. Sama tadi cahaya, yang kedua polusi. Ya, Iya. akhirnya itu yang membuat skala hasil panen itu terbatas. Nah, kali ini gimana Mas sekarang kalau misalkan kayak gitu? Nah, itu fungsinya majelis sayur. Jadi Oke. bagaimana caranya setiap kelompok tani kita mengumpulkan hasil panennya dalam satu lumbung tadi tuh. Iya kan? Iya. Karena kita tuh sadar panen kita tuh nggak banyak banget, jenis Iya, kita iya. nggak banyak banget. Nah, setelah kita tahu jumlah totalnya, terus kita punya resiko nih, kalau misalnya kita pengen nganter ke supermarket gitu kan ya, berarti kan bicaranya tentang kepastian kan, Iya, iya. harus ada terus gitu. Iya, iya. Nah, makanya kita mencoba berinovasi, bikin produk olahan dari situ. Oke. Tapi secara demand kayak gitu masih banyak ya Mas ya? Untuk mendistribusikan hasil bahan pangan pertanian itu masih banyak di Jakarta. Iya. Biasanya kemana Mas? Supermarket, pasar? Biasanya itu kalau masing-masing kelompok tani itu kayak udah punya caranya sendiri ya, mau Oke. ngedistribusin kemana. Contohnya ke Horeca nih, hotel, restoran, kafe. Ya. Cuman tetap kendalanya adalah kalau misalnya dia hari ini masukin, besok belum tentu tentu. bisa masukin. Jadi Oh, harus nunggu oke. berapa belas hari lagi gitu untuk panen. Dan itu nggak ada solusi pastinya pasti ya? Betul. Makanya kita bikin produk Dijaga olahan tuh. Oh, apa sekarang produk olahan yang udah dibikin sama Selarasa Food Lab sejauh ini? Jadi yang bareng kelompok tani di Jagakarsa, kita bikin bakso sayur namanya. Oke. Betul, karena salah satu isu yang ada di konteks pertanian perkotaan adalah kelimpahan panen itu biasa kebuang kan, Ya. jadi food waste juga. Ya. Makanya kita bagaimana mengcombine si hasil panen tadi sama daging, bikinlah Oke. bakso. Jadi secara umur tuh bisa kita perpanjang tuh. Iya, iya, iya. Daripada terbuang, mending kita jadi produk olahan. Apa yang menguntungkan para petani di daerah Jagakarsa dibanding petani-petani yang di luar-luar daerah Jakarta, Mas? Di Jawa Timur, segala macam. Kita di marketnya deket, Oh. itu udah paling sederhana tuh. Kita tiap malam aja tuh bisa ngelihat banyak penjual pecel Ya, ya. pecel kan, yang butuh sayur, selada, segala macam. Cuman itu tadi, ketika kita masuk ke satu Betul. warteg aja, Iya, iya. besok belum tentu kita bisa. Besok gua minta, besok datang lagi dong, belum Nggak ada, tentu. belum tentu ada itu, Oke. gitu. Kalau ngomongin soal misi, Mas, ini kan pasti kan orang juga, lu ngapain bikin Hmm, kolektifan berkebunan, tapi nggak bawa suatu misi tuh, misi dari Selarasa tuh apa sebetulnya? Talia mungkin lu mau sharing? Duluan aja. Oh, gua aja. Jadi sebetulnya kita punya satu misi ngasal aja sih sebenarnya. Gimana caranya kita mencoba mengembalikan si kejayaan di Jagakarsa itu. Ya. Karena Jagakarsa di masa lalu itu dikenal sebagai epicentrum pangannya Ya. warga Batavia. Gitu aja sih. Sama kalau misi paling sederhananya adalah bagaimana warga Jagakarsa nih tahu kalau tetangganya itu berkebun. Oke. Makanya kita bikin program juga namanya Tur Odong-Odong kan, Ya. supaya warga di Jagakarsa tahu dan lo nggak perlu terlalu jauh ke pasar, lo bisa membeli kebutuhan sayur dari petaninya langsung. Tapi apakah possible yang lu bilang tadi untuk mengembalikan masa kejayaan petani-petani Jagakarsa di era sekarang? Kenapa enggak? Apa yang ngebuat jadi possible? Ya buktinya sekarang kan kita aja nih udah ngelakuin pemetaan itu, ternyata banyak banget kan yang melakukan pertanian itu. Jadi ya emang cuma butuh apa ya? Konsistensi Ya aja sih. konsistensi aja sih. Tantangannya ya di itu tantangannya konsistensi sebenarnya doang. di diri kita sendiri, konsistensinya itu. Bener. Kalau event, biasa event di mana, Mas? Jadi kalau event kita tahun lalu tuh 2 kali percobaan bikin pasar alternatif. Oke. Jadi kayak ini kita ada jadwal panen serentak nih. Gimana Oke. kalau kita bikin pasar sendiri gitu. Yep. Jadi bikinnya di Good School juga biasanya. Oke. Itu akan Gitu. berlangsung setiap tahun atau setiap bulan? Itu masih So far trial sih dan ya, error so sih. far sih kita baru Masih berapa trial kali error. waktu itu tahun lalu aja, baru dua kali. Nah, Tur Odong-Odong tuh kita selalu mulai di musim panas nih, periode Juli sampai Oktober biasanya. Oke. Karena resikonya kan hujan apa segala Iya, macam iya. macet. Nah, rencana kita mau mulai tuh di Hari Tani Nasional Oh. dengan melibatkan kelompok tani yang berada di pinggir Kali Ciliwung tuh. Jadi Oke. konsep turnya tuh di kali lah kita. Itu jatuhnya. masyarakat bisa join? Bisa banget. Itu selalu terbuka untuk umum kok. Yes. Oke. Udah berapa kali tuh Mas odong-odong sejauh ini? Berapa Dia ada. kali ya? Lebih dari 5 ada? Lebih dari 5. Antusias masyarakat gimana tuh, Mas? Orang-orang sekitar sini? Gimana kali ya? Ya lumayan sih, tergantung juga. Soalnya kan kita kalau misalnya bikin terodong-odong, kadang tuh ada kerjasama juga nih sama pihak ketiga. Ya, Jadi ya. kadang mereka yang nyariin apa namanya pesertanya nih mau Ya, kayak ya, gimana. ya. Terus
mau kebutuhannya tuh mau belajar Iya. apa gitu-gitu Iya. macam-macam kan. Soalnya masing-masing kelompok tani tuh juga keahliannya berbeda-beda. Betul. Gitu. Iya. Kenapa lu memilih odong-odong? Kenapa memilih odong-odong? Karena odong-odong itu nama aslinya itu Naga, nggak odong-odong naga nggak? namanya itu aslinya Angling Dharma. Angkutan Lingkungan Dharma Masyarakat. Oke. Nah, odong-odong itu cukup familiar sama warga Jagakarsa. Dan dia dekat sama konteks kedekatan lokal itu ada gitu. Sebenarnya tur odong-odong ini juga ada kepanjangannya sih. Apa? Tur olahan dapur dan kebun dari Good School 2 kali 2 kali sebulan. Gitu. Itu brainstormnya gimana Jadi- tuh? Gitu. Tapi Mas, kalau ngomongin soal petani, gue karena paling menarik adalah petani-petani daerah sini ya. Biasanya aspirasi mereka apa sih, Mas? Kayak keluhan paling besar dari petani-petani Jagakarsa terhadap apa ya? Nggak ngomongin pemerintah, mungkin ke daerah sekitar, ke warga. Itu biasanya apa, Mas, aspirasi mereka tuh? Kalau Keluhan menurut gue nih ya, nanti Hmm. Tahlia mungkin bisa Iya. tambahin. Kalau menurut gue, pandemi itu hingar-bingarnya adalah tentang sistem pertanian hidroponik, ya kan ya. Untuk melakukan sistem itu aja biaya operasionalnya tinggi. Iya. Karena air harus nyala, Iya, iya, dinamo harus nyala, Iya. pompa harus nyala, kebersihan si pipanya harus dilakukan terus. Terus secara nggak langsung hasil panennya harganya tinggi. Oke. Nah, masyarakat kota nih ya yang mau dia UMR ataupun di atas UMR selalu maunya tuh segar dan murah dan Iya. banyak. Iya. Nah, itu kan berbanding terbalik Betul. sama hasil panennya Iya. hidroponik kan. Iya. Jadi kadang tuh mereka suka kebingungan tuh Iya. kemana ngelempar hasil panennya tuh. Iya. Karena kayak misalnya lo bawa pokcoy nih, Iya. harganya sekilo 48.000. Iya, iya. Lo bakal kebanting sama yang konvensional, yang di pasar tradisional, yang Oke. cuman goceng seikat gitu. Oke. Jadi kayak gitu-gitu sih kalau dari sudut pandang Karena gue mereka ya. produksi rumahan juga ya. Betul. Bukan dibuat secara masif kayak pabrik-pabrik. Benar. Betul. Perkebunan-perkebunan Bukan kayak gitu. perkebunan benar. Iya, iya. Itu kalau dari gue tuh mungkin tadi ada yang lo mau tambahin nggak? Itu aja sih, Kira-kira. sama tadi kayaknya udah disebut juga kayak Terbatas. terbatas ya Hmm. kayak jadi agak bingung juga. Mereka bingung dengan ini hasil serapannya siapa yang bakalan nyerap, tapi ketika diminta demand-nya tinggi belum bisa juga gitu. Itu sih. Oke. Terus ya makanya tadi siasatnya dengan bikin bakso Bikin sayur banyak. tadi itu. Oke. Harapan lu buat Selarasa apa sih, Mas? Mas gua mungkin buat rakyat, buat masyarakat. Kalau harapannya dari mewakili Selarasa, gue nggak bisa nggak bisa Expect ngewakilin lebih, ya. iya. Tapi kalau gue pribadi, sendiri. pribadi, itu ada satu mimpi konyolnya tuh kayak Kecamatan Jagakarsa tuh menjadi kecamatan percontohan yang melakukan ketahanan pangannya sendiri. Oke. Jadi pengennya dikenal tuh Kecamatan Jagakarsa tuh di mana kelompok tani itu saling kenal sama kelompok tani tuh Oke. dibanding kecamatan yang lain ya gitu. Dan harapannya ini bisa direplika sama teman-teman yang lain Iya. kayak gitu. Karena itu fundamental dulu ya, ketika sesama Jagakarsa udah saling mengenal, otomatis orang luar juga akan oke kita Iya, nyari sayur iya. ke Jagakarsa. Iya. Atau mereka bisa bikin selarasanya sendiri tiap kecamatan. Betul. Oke. Gitu aja. Jadi ada Mandiri yang pangan lah. Mandiri Iya. pangan. Iya. Iya. Oke, Euphoria, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Juli dan Kak Thalia. Sekarang gue kepo banget pengen masuk ke dalam ngelihat salah satu inovasi mereka yang tadi bakso sayur, Mas ya. Iya, iya. Ayo Kita boleh bakal boleh. masuk ke dalam. Let's go. Ayo let's go. Izin ya Mas ya, Kak. Iya. Silakan. Mana bakso sayur ya? Mas Ari, bakso sayur. Oh. Nah, jadi Ini tuh dia nih. sekarang tuh Selarasa sama kelompok tani di Jagakarsa tuh kita lagi belajar bikin koperasi. Oke. Makanya kalau perhatiin nih, kita lagi ngerenov toko kita Ya. supaya bisa standar BPOM gitu. Oke. Karena si bakso sayur tuh harapannya tuh bisa kita distribusikan ke Secara modern luas. trade tuh. Oke. Entah ke Indomaret Iya, iya. atau supermarket. Berbentuk besar frozen yang berarti ya? berbentuk beku kayak gitu. So far Nah. udah bisa dibeli online berbentuk beku? Nah, kita selalu buka PO. Oke. Jadi kita berdasarkan hasil panen petani di Jagakarsa kan. Dia ada baru kita olah Ya menjadi balik bakso lagi kayak sayur. tadi lu bilang ya, belum tentu selalu ada ya? Betul. Yes. Nah, Oke. ini ada Mas Silakan Ari. dilihat. Ini Mas Ari ini. Mas, Rehan. Ini Chef. kepala tokonya Kepala Selarasa. toko. Yes. Gitu dan ini adalah produk olahan kita nih. Jadi Oh, iya. kalau diperhatiin kita merespon 3 jenis sayur. Oke. Kalau yang sayur yang hijau ini kita pakai kel ya, Mas Ari ya. Nah, kelnya ini berasal dari Jagakarsa. Oke. Tapi yang dua ini tuh ada wortel sama beetroot. Ah. Nah, kita mencoba merespon potensi makanan terbuang yang ada di pasar tuh. Karena biasanya kalau orang ibu-ibu beli wortel, Ya. pasti ukurannya gede-gede kan. Iya. Nah, yang kecil gitu tuh biasa terbuang tuh. Jadi waste lah ya. Jadi waste, Iya. termasuk beetroot. Jadi pengetahuan bagaimana mengolah si beet itu masih kurang. Nah, kita respon menjadi bakso sayur. Kenapa bakso, Mas? Boleh.
Yang pertama, bakso itu terjangkau dari segala macam segmen, iya. dari yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah, tua, muda, dan dia selalu keliling tiap hari kan. Oke. Jadi secara lokalitasnya tuh kayak udah Betul. deket banget. Indonesia banget lah gitu. Iya, bakso kayak gitu. Kita umat. Terus gimana kalau kita ngenambahin nilai si baksonya tadi dengan Iya. nutrisinya si sayur? Oke. Gitu. Satu package ini berapa harganya? Satu packaging ini ada kalau misalnya ada yang mau jadi reseller, itu syaratnya dia harus jadi anggota koperasi. Oh. Jadi beda nih harga oke. dibeli secara retail Iya, sama harga beli sebagai anggota koperasi. Oke. Tapi kalau kita jual ini di 65.000 ya, Mas Hari. Isinya 25. Retail? Retail. Oke, bisa dibeli di Instagram Selarasa. Bisa DM Instagram Selarasa. Oh. Dan kita selalu info juga kalau di Instagram tuh kalau misalnya kita udah buka PO. Oke. Dan biasanya berapa hari Mas Hari langsung habis? 2 hari 3 hari sudah habis. 2 hari 3 hari. Udah habis. Sekali produksi biasanya berapa kilo, Mas? Bisa Tiga. dapat? Dari produksi bisa 5 kiloan kali ya. Oh, anjing. Iya. 2 hari 3 5 kiloan hari. untuk daging ya. Ya. Iya. Kalau sayurnya itu tergantung. Betul. Karena sesuai takaran kan. Iya, iya, iya. Sesuai adanya sayur yang ada di para petani. Jaga, betul. Ternyata masih banyak orang-orang yang pengen mengkonsumsi bakso dalam bentuk digabungin sama sayuran gini, Mas ya? Nah, ini salah Peminat satu isu masyarakat kota. Iya, iya. Jadi kan anak kecil sekarang tuh pada malas makan sayur kan. Iya. Yang kedua tuh isu stunting. Oke. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif Betul, lah, betul. kayak gitu. Kalau lu nggak doyan sayur, diubah olah jadi bakso. Bisa. Tapi kita nggak mau overclaim kalau ini adalah bakso sehat ya. Iya, Oke. karena ini masih Kalau- pakai daging. Iya. Betul, Betul. betul. Bukan full sayur. Iya. Beli sayur, beli salad. Jangan makan bakso. Iya, betul. Iya kan ya, Mas ya? Iya, Orang iya. lagi kadang ribet juga. Mungkin Iya. bisa nanti ya. Itu. Mungkin nanti bisa. Mungkin ke depan sana ya. Saat Dengan ini teknologi kita- semakin canggih mungkin bisa ya. Saat ini kita belum menemukan Iya, gimana iya, iya. caranya itu kalau sayur semua. Dan ini Iya. kalau lu mau makan di sini juga bisa. Bisa, Bisa. Bang. Ini juga bisa. Ini ada macam-macam. Kita buka setiap minggu, tapi kecuali hari Senin tutup. Jadi lebih ke Selasa sampai Minggu kita buka. Oke. Biasanya pre-ordernya berapa Di- kali sebulan? Biasanya. Biasa kita mulai nih tiap 2 minggu 1 kali Iya. PO. Oke. Tiap 2 minggu tuh. Tapi itu untuk yang frozen ya. Kalau yang mau beli langsung tuh ada di online kan? Kalau misalnya mau beli yang udah siap makan, Oh. itu harus ke toko dulu. Oke. Harus ke toko. Jadi nggak bisa dipesan by order dulu. Oke. Karena fokusnya kita tuh langsung habis gitu. Iya, iya, iya. Langsung habis gitu. Supaya teman-teman petani yang lain nih yang nanam sayur bisa kita olah lagi hasil Iya, panennya. iya, iya. Ini tanpa pewarna, Tanpa pewarna, tanpa Yes. MSG, tanpa MSG, Iya. full daging. full daging Ya, dan sayuran. Full daging dan sayuran. Oh, Jadi ada oke. 2 manfaatnya. Ada Iya. 2. Pertama protein dagingnya, yang kedua dari sayuran. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Tuh. Gue pengen nyobain lagi, Mas. Nah, terus karena lo udah ngeliat ini, gue pengen ngajak lo Hah? ke salah satu teman petani kita yang deket banget dari Turun-odong kita. kita Yes. turun Kita turun-odong. Ini dia. Oke. Ini dia. Let's Memori go. masa kecil gue. Turun-odong. Anak Depok tanya odong-odong mah tiap hari. Dulu. Let's go, Mas. Wih, gokil. Tapi gue tadi belum sempat tanya kenapa lu memilih Ciliwung, Mas, buat next destinasi. Jadi setahun belakangan ini kan kita kalau bikin tur odong-odong tuh fokusnya di daerah yang di Jagakarsa, Cipedak sama Ciganjur kan. Ya, ya, ya. Nah, kita pengen lah bikin tur kali ini dalam rangka Hari Tani Nasional tuh 24 ntar ya? iya, Ya. jadi ngerespon kelompok tani yang ada di bantaran Kali Ciliwung Oke. gitu. Berarti sudah ingin memulai keluar dari Jagakarsa? Itu masih Jagakarsa. Oh iya. Lenteng Agung Jagakarsa. Oh. Wah. Jadi Lenteng Agung, Tanjung Barat Iya, itu masih Jagakarsa. Oh. Tapi lu akan ada program keluar Jagakarsa nggak, Mas? Enggak. Enggak, emang fokusnya sih Fokusnya di Kecamatan Jagakarsa sampai aja. gol baru. Apa enggak juga? Kayaknya akan terus-terusan di sini aja deh. Karena Jagakarsa tuh besar sekali ya. Iya, iya, benar. By the way, gue lagi minum salah satu produk, ini salah satu produk minuman ya? Iya, itu dari UMKM di Jagakarsa yang bikin namanya Mas siapa lagi? Bukan, gue lupa nih namanya siapa. Kalau nggak salah, anggap aja namanya Mas Ibnu lah. Iya, iya. Mas Ibnu yang bikin gitu. Oke. Tapi ini salah satu dari tani juga, lemon gini. Enggak. Apa? Juga salah satu dari hasil pertanian juga. Oh enggak, kemarin panen lemon tuh baru tahun ini banyak banget melimpah Di Jagakarsa. di Jagakarsa. Tapi mau kita pertemukan sama si UMKM sih. Jadi rencananya itu beberapa hasil panen
di kelompok tani tuh pengen kita kenalin sama UMKM yang jadi teman-temannya Selarasa juga gitu. Oke. Mas, produk tani, hasil produk tani yang paling mudah untuk diinovasikan apa sih, Mas? Yang mudah diinovasikan. Oh. Jadi kalau Apa semuanya bisa sebetulnya? kembali ke tadi berapa potensi jumlah panennya ya. Iya. Kebanyakan inovasi itu kan karena dia merespon kelimpahan panen Iya, kan. iya. Jadi yang paling mudah ya bikin salad sih. Oh. Bikin oke. salad roll, Vietnam roll seperti itu. Dan Selarasa bisa tadi ya bikin. Jadi ada yang bikin di toko Selarasa, karena si Selarasa kan dapurnya tadi tuh Iya. sebetulnya itu dapur untuk semuanya. Untuk kelompok tani yang pengen membuat sesuatu gitu, itu bisa pakai dapurnya Selarasa Oke. gitu. Kalau ngomongin soal koperasi, sekarang udah ada berapa Mas anggotanya? Nah, jadi kalau anggota koperasi sendiri, kita masih anggota pengurus tetapnya tuh anak-anak Selarasa Ya. sama beberapa warga seniman dari Good School. Oke. Nah, terus tahun ini kan kita baru keluar nih legalnya nih. Ya. Nah, makanya tahun ini rencana mulai dibuka nih anggota majelis sayur tadi untuk menjadi anggota koperasi Selarasa. Oh, I see. Sokor paling banyak di Jakarta, apa Mas hasil tanamnya? Hasil panen. Pokcoy, hasil panennya iya. Iya, jadi kalau hasil panennya tuh kebanyakan yang hidroponik tuh segala jenis selada sih Iya, udah pasti panen ya? semua. Nah, yang kita mau kunjungin ini namanya kebun anggur Pak Suprianto. Oke. Jadi Pak Suprianto itu merespon keterbatasan ruangnya dia Ya. untuk budidaya anggur. Oke. Nah, jumlah anggur sendiri yang udah dia tanam tuh kurang lebih 100 varietas. 100 varietas Iya, anggur. dan yang sudah panen tuh kurang lebih 12 varietas ya Tah ya. Anjing. Bukan ya 2 bulan itu nggak ya? 12 sama 20-an yang udah berbuah ya. Gitu. 11 varietas anggur di Jagakarsa loh. Ini mengingatkan gua akan masa kecil gua di Taman Buah Mekarsari ya. Naik kayak ginian, jalan-jalan odong-odong, keliling kebun. Ternyata ada juga di Jagakarsa. Dan biasa terodong-odong diumuminnya di Instagram Selarasa. Di Instagram. Dan dia karena tahu nih odong-odong kan kapasitasnya terbatas ya. Betul. Jadi kita kalau bikin odong-odong tuh pesertanya juga terbatas. Ada biayanya nggak Mas? Ada biayanya. Oke. Biayanya otomatis pertama ya buat Bang Yono yang punya Buat odong-odong petani ya. sama si subsidi buat kelompok taninya juga Betul. gitu. Dan biayanya juga tergantung ya, maksudnya tergantung kita akan ke kebun yang mana dan Dan belajar aktivitas apa. apa yang akan kita lakukan. Oke, jadi secara nominal juga nggak tentu ya? Enggak. Iya, Berarti. berubah. Oke. Nah, itu Pak Suprianto tuh. Ini Pak Suprianto tuh. Tuh, Pak Suprianto yang The Anggur Man. Oke. dia selalu menyebut dirinya pengangguran. Pengangguran. Kan pengangguran. Pengangguran. Soalnya orang tuh kalau beli bibit anggur kan pasti pengen nyobain anggurnya Iya, kan. iya. Nah, kalau Pak Suprianto itu fokusnya tuh menjual bibitnya Oke. gitu. Jadi Tapi kalau buahnya ditanya juga anggurnya distribusikan. mana, biasa tuh yang beli bibit pasti nyobain kan. Oke. Gitu. Kayak gini nih. Tapi ini masih muda kalau nggak salah. Ini yang jenis beda nih Han. Mana? Ini depan nih. Ini nih. Oh iya benar warna beda. Ini kalau udah matang kan merah semua. Iya. Mas Jul, kita langsung ngobrol sama Pak Suprianto. Nah, aja gue kan? pengen kenalin sama Pak Suprianto Nah. nih, salah satu petani yang ada di Jagakarsa, fokusnya bertani buah anggur. Halo, Silakan Mas Rehan. Suprianto. Iya, Salam selamat kenal. datang. Salam kenal Rehan. Iya, Pak Suprianto. Ayo, kita nongkrong sini nih. Saya izin duduk Pak Suprianto Oh, ya. boleh, silakan. Jadi aku dikenalin sama Mas Juli dan Kak Alia. Iya. Aku lagi jalan-jalan aja mencari perkebunan. Oh, betul. Terus ada kebun mini gitu ya? Iya betul, betul. Papan atas. Betul, aku lagi belajar nih Iya. Pak. Kira-kira kenapa sih di Selarasa kan Mas Juli Selarasa, kenapa mengangkat apa ya Jagakarsa menjadi Oh, pengangguran sejati gitu ya? kolektif perkebunan kayak gitu. Oh, enggak. Jadi gini, saya kan pecinta semua tanaman nih. Iya. Kenapa kok pecinta semua tanaman? Kadang orang salah mengerti. Banyak orang yang mungkin tidak suka tanaman ya. Kalau saya suka.
kecuali saya pengen Jakarta tetap hijau, artinya green Jakarta, apa Jakarta green, dibolak-balik nggak apa ya? Ya, nggak apa. Dibolak-balik gosong nggak ya? Itu jadi lucu Pak Supriyanto Iya, Mas. masih, oksigen masih tetap. Iya, iya. Banyak orang yang Betul. tidak menyadari bahwa Jakarta hijau yang kita harapkan itu supaya tetap kita itu bernapasnya enak gitu ya, betah. Nah, di Jakarta ini banyak orang urban, artinya orang dari kampung ke Jakarta yang notabene dia jiwanya masih petani kan. Kalau di kampung kan dia suka bertani, begitu di Jakarta dia kerja, mungkin kerja bangunan, kerja kantoran, kerja macam-macam ya, atau mungkin jadi pedagang asongan, kaki 5, kaki 7. Kalau kaki 11 nggak ada ya? Kaki 1000 ada Pak. Kaki 1000. Ya itu. Jiwa kampungnya masih ada, sedangkan dia di Jakarta ini tentu nggak punya lahan dong. Iya, betul. Dia ngontrak mungkin ya, ngontrak tempat sempit, tapi dia pengen nanam, jiwa taninya masih ada. Nah, solusinya adalah tanam anggur. Karena Oke. anggur ini cukup di pot aja, ya kan? Dia kan tumbuhan merambat, bisa di bonsai, bisa di tralis, bisa di para-para. Tidak butuh lahan yang luas. Kalau kita pengen nanam durian, butuh lahan. Betul. Kita pengen nanam rambutan, butuh lahan. Tapi kalau nanam anggur, ini nggak butuh lahan. Jadi cukup dengan pot, bisa dihias. Dan hebatnya lagi, anggur ini kan dia buahnya nggak mengenal musim. Kalau yang lain kan tunggu musim kemarau, begitu musim kemarau dia nggak ada hujan, begitu tanah banyak kandungannya fosfat sama kalium, tumbuhlah bunga. Oke. Nah, ketika anggur ini kita bisa setting karena dia di pot, kita pengen dia buah, nggak kita siram. Kita potongin, begitu tumbuh tunas karena kebanyakan fosfat dan kalium dia tumbuh bunga. Begitu dia subur, bunga panen, Ya. kasih lagi NPK yang ada unsur nitrogennya. Oke. Oke ya, mudeng ya maksudnya Mudah, bahasa Pak. pertanian Saya ya. mencoba memahami. Teknis sekali ya. Tapi aku mencoba memahami. Karena saya menggunakan bahasa yang sulit, kadang-kadang takutnya nggak mengerti. Enggak. Nanti bisa di googling ya sama sobat Iya, Euforia ya. Jangan sampai reputasi saya sebagai Enggak. Sudah dipastikan tidak akan. Pengangguran sejati. Iya, pengangguran. Artinya pengangguran sejati itu bukan nganggur tidak kerja, Betul. menanam pohon anggur. Oke, Mas Jul. Ya. Gua mulai, awal mula ketemu Pak Supriyanto, Selarasnya dari mana tuh awal mulanya? Jadi kalau gue tuh awalnya tuh mencoba untuk nyasar di Jagakarsa. Oke. Jadi gue nyasar dari jalan Durian, tiba-tiba nemu jalan tembusnya Gang Film. Oke. Nah, dari Durian ke film kan turunan tuh. Ah. Nah, gue ngeliat ke atas kok ada kebun. Disitulah awal mula gue tahu ada Pak Supriyanto. Oh. Nah, pada saat pandemi kan, makanya gue tahu itu kan jalanan sepi ya. Jadi akses ke sini tuh bakal lebih gampang gitu. Oh. Karena pasti Pak Supriyanto di rumah kan. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Jadi misi saya ya, bukan misi di Jakarta saja. Jadi Iya. misi kita, saya pribadi dan ASPAE, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia yang sangat besar di Sabang Merauke, pingin Indonesia swasembada anggur. Kenapa? Karena anggur itu kan mahal harganya. Dan 100% buah yang ada di lapangan itu kan impor dari luar negeri. Dari Australia, dari Amerika, dari Jepang, Cina gitu ya. Kita pingin swasembada anggur. Alangkah indahnya nanti di Indonesia anggur itu murah. Oke. Semuanya bisa menikmati kan. Ya. Nah, itu kita harapannya itu. Jadi kita selalu bersosialisasi. Kita sama pemerintah dari Departemen Pertanian itu selalu mengadakan BIMTEK, bimbingan teknik tentang perawatan anggur ini supaya memasyarakatkan anggur ya. Iya. Gitu. Karena ya memang anggur sangat digemari. 90% orang doyan anggur, hanya 10% nggak doyan. Betul. Tuh, 90%. Artinya yang menanam, yang menjual ini dia berkepanjangan. Itu dari sekarang sampai mungkin kiamat tetap laku. Iya, betul. Kita contoh ya. Saya belum lahir, orang jual bibit durian itu laku sampai sekarang. Iya. Apalagi anggur ya, Iya. yang notabene nggak butuh tempat yang luas, bisa diganti-ganti. Kalau kita nggak suka, bisa potong, tumbuh tunas, kita ganti yang baru gitu. Jadi misinya tadi, kita akan Swasembada anggur. menganggurkan Indonesia, Indonesia. anggurkan Indonesia. Jadi Indonesia swasembada anggur. Itu saya kira indah, apalagi kalau kita bisa menjual ke luar negeri mau nih gaya gitu ya. Ya siapa tahu nanti Departemen Pertanian, ahli-ahli pertanian Indonesia. Malah ada Kementerian Anggur Iya. sendiri, Pak. Nanti Mas dikirim. Juli, siapa tahu Mas Juli Pak ya? Pak Supriyanto lah. Mas Supriyanto. Enggak, kalau saya nggak Mas Juli aja. Nah, buat teman-teman Euforia yang mau datang ke sini, gimana cara itu Pak? Datang aja. Oh, gampang datang, kita buka setiap hari. Setiap hari. Kecuali hari raya ya. Iya. Libur kalau hari biasa Iya, itu di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wush, apa? Iya, ini kebun anggur papan atas, memang tempatnya di atas ya. Nah, Atau YouTube channelnya, Pak. Kalau YouTube channel saya di Kebun Anggur Impor Jakarta Kebun sama Anggur. Kebun Anggur
papan atas ya, bisa nonton juga di Pandu Nirwana, bisa nonton di .co, banyak channel saya di YouTube-nya. Terus tersebar luas. buka tiap hari ya, jam tiap 10 sampai sore. Senin sampai Jumat, Senin sampai Minggu ya Pak? Iya, pokoknya tiap hari. Jadi tidak ada yang dirahasiakan, boleh nanya apapun. Nggak ada kita tutup-tutupin kan. Termasuk cara meracik ini pupuk-pupuk ya. Mungkin Pak, saya pengen belajar pupuk POC, saya pengen belajar pupuk organik Pak, saya pengen belajar pupuk kimia. Semuanya kita buka dan ini mau di syuting juga sebelah sana itu ahli-ahli juga. Nah, itu ahli-ahli ini. Nah, ini udah Dirjen saya perdagangan ini, Dirjen perdagangan. Dirjen perdagangan. Nah, luar biasa. Jadi bisa datang ke sini, tadi alamatnya udah disebutin sama Pak Suprianto. Terus buat teman-teman dari Mas, gimana caranya kalau kemudian Selarasa? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen datang ke Jagakarsa dan bertemu kelompok tani yang ada di Jagakarsa, itu bisa lihat di Instagramnya @selarasa_food_lab aja sih. Selarasa Food Lab. di sepet Nabilo tuh ya Mas, di garis Iya, bawah Main itu. aja, Oh iya. main aja ke Good School. Iya, kalau Ya, nggak main kalau aja nggak ke main ke Good School Good ke School. tempat kita. Pasti kita Betul. anterin sih. Betul, Kayak gitu. jadi bisa ketemu nanti langsung. Gokil, Mas, thank you banget udah ngajak gue Terima ke Pak kasih Suprianto, banget. sudah ngajak gue keliling tur odong-odong. Iya. Seru sekali, nanti semoga gue bisa Tur odong-odong. Iya Pak, tadi saya dibawa ke sini pakai odong-odong. Jadi Bapak kalau ke bawah tuh ada odong-odong tuh Pak, di situ. Kita bingung muter baliknya gimana nih ya. Jadi teman-teman, segitu aja episode hari ini, episode tongkrongan. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu nonton segmen-segmen lainnya. Ada tongkrongan, ada eksplorasi, ada gue nanya gue jawab. Barengan sama gue Raihan, Nandika, dan Camuy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau gitu, explore to discover more. Euphoria, explore aja. Dah.